Ding ding, ding ding, ding ding, ding Yeay. ding. Halo Halo, semuanya, selamat malam. malam guys. Apa Uhuh. kabar semuanya? Sekarang adalah hari Kamis. Betul, betul sekali Maya. Hari ini ada hari Betul. kami. Kamu rapi sekali pulang kerja kah? Enggak aku, iya sih buat kerja cuma enggak enggak rapi karena buat kerja tapi karena for this special Spesial night sih. banget ini ya. Benar, benar, Spesial benar. banget ini. For Oh, this special night sih sebenarnya. wih, halo semuanya, selamat malam. Adelion, balik lagi sama kita Iya di betul sekali. Dia apa namanya ya? Special Podcast Revenoid. Paranoid. Yeay. Siapa guys yang nggak sabar sama podcast kita malam ini? Siapa yang nggak sabar? Angkat kakimu lagi, angkat tanganmu. Iya dong, ketik satu yang nggak Ketik satu, sabar. ketik satu, ketik satu. Yang tidak sabar dengan live hari ini, ketik satu. Karena menurutku live kali ini sih bakal seru banget sih. Nggak kalah seru sama yang sebelumnya. Tapi sebelum mulai mungkin Maya, coba dong aku mau kamu jelasin kita selama ini tuh ngapain aja sih? Oke, kita sebenarnya tuh ngapain sih tiba-tiba live Benar. gini ya kali ya? Iya, dan sering. Teman-teman, sebenarnya kenapa beberapa hari ini belakangan ini kita melakukan banyak sekali live? Yaitu alasannya adalah kita sedang melaksanakan proyek untuk merayakan ulang tahun ke-19 dari bos besar Adelion, yaitu adalah Adel Reva. Asik, benar. Jadi untuk memperingatinya, Adelio mempersembahkan proyek spesial yaitu Revenoir. Wow. Revenoir sendiri memiliki arti yaitu sebuah perjalanan menuju jati diri melalui kabut mimpi dan bayang-bayang kegelapan. Wow. Dark. Mantap. Tapi selain itu, Revenoir juga melambangkan sebagai proses kembalinya pada diri sendiri yang sejati, bukan dengan cahaya yang terang, tapi melalui lorong gelap, topeng-topeng identitas, dan ilusi yang harus dilalui dan dipahami kali. Wow, keren sih maknanya menurutku kayak nggak cuma sesuatu perjuangan yang lurus aja gitu ya Mel ya, tapi jujur ngasih tahu kehidupan yang nggak biasa sih, kayak kan banyak topeng-topeng identitas, ilusi dan lain-lain. Keren si Revenoir tahun ini. Iya, jadi Dan lebih menceritakan tentang diri sendiri ya, sejujurnya. benar. Sama Adelion ulang tahun kali ini. Benar. Nah, di dalam Revenoir ini tuh sebenarnya ada apa aja sih, Khalid? Kamu tahu nggak? Tahu sih, aku tadi baru dibisikin dari panggilan ini, manapun telepati. Kalau banyak banget sebenarnya rangkaian nih Mal, banyak banget rangkaian dari acaranya Revenoir ini. Yang pertama tuh ada charity. As we know, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Adel Reva dan anniversary Adelion juga sebenarnya, kita nih dari Adelion ingin jadiin momen ini lebih dari sekedar selebrasi, tapi pengen ngerayain dengan cara yang lebih bermakna gitu. Maka dari itu kita bikin acara charity ini, dan ini kerjasama sama namanya Happy Heart Indonesia. Dan buat teman-teman nih Mel, aku juga ingetin buat Meli dan teman-teman juga semua yang lagi nonton, teman-teman tuh bisa cek kalau mau donasi ke link donasinya kalian bisa langsung mampir ke lini masa sosmednya Adelion, dan juga di QR ini juga bisa ya Mel ya, di QR live ini di bisa pojok juga. di pojok sini nih guys. Di mana? Di pojok sini. Iya, pokoknya di pojok sini nih guys. Itu ada barcode yang kalian bisa scan dan kalian bisa berdonasi berapapun itu, karena berapapun yang kalian donasikan akan sangat berharga untuk kita semua. Betul banget. Selain itu ada apa lagi kali? Aku dengar kayak ada live streaming gitu. Wah, bener banget. Live streaming nih ya, kan kita juga kayak yang kita lakuin ini nih, live ini termasuk dari bagian dari project live streamingnya Revenoir. Kalau teman-teman sadar, udah ada beberapa rangkaian dari project Revenoir yang berbentuknya live streaming. Yang pertama tuh ada Aming, kemarin ada Adelion Gaming. Teman-teman mungkin pernah
pernah lihat atau lewat waktu Adelion main Roblox gitu ya Mel ya, sama Iya, Adele dan sama Adele. waktu itu pernah sempet kita main. Mungkin teman-teman ada yang pernah Ya, main bareng. Dan juga ada yang kemarin banget nih Mel, tanggal 21 Juli. Oh, apa tuh? Kemarin kita bikin Ancur, Adelion curhat. Wede, curhat-curhat galau gitu ya? Benar. Dan kemarin tuh seru banget sih kalau menurutku. Aku kan juga nonton ya Mel. Walaupun rada malam sebenarnya Ancurnya, tapi tetap seru sih kemarin. Kayak wow, komposisi yang mungkin udah lama ditungguin si konten Adelion curhat. Terus juga ada bintang tamunya juga, bintang tamu host magang gitu. Dan menurutku host magang jadi bisa membantu, lebih berwarna sih. ya, membawa kebaharuan, mantap. Terus ada apa lagi tuh? Dan ada live podcast yang malam ini. Mantap. Yang udah pasti spesial juga. Mungkin teman-teman juga nggak tahu udah tahu atau enggak, tapi kita bakal spesial sih live podcast malam ini. Benar-benar nggak cuma sekedar podcast ngobrol doang, tapi wah seru deh pokoknya. Nanti tungguin kali ini. Dan bakal ada ngobrol juga, ngobrol santuy. Betul, gitu. Ngobrol santuy mah sudah seperti biasa, hal-hal yang dinantikan teman-teman ya. Ngobrol dengan para orang-orang di Adelion. Tapi tar dulu kali, sebelum kita lanjut, ada yang baru datang nih. Oh ya guys, karena sebenarnya kita nggak cuma berdua. Coba lanjut berapa ya? Boleh dong on cam dulu KL. Let's go. Halo semuanya, aku L izin jam ini ya Kak ya. Halo semuanya. Punten ya Kak ya, aku izin jam ini ya Kak ya. Punten. Selamat datang di podcast Adelion ya Kak. Ya guys, jadi hari ini selain aku ditemenin sama Kalip, aku juga akan ditemenin sama orang yang super duper lucu, kebanggaan kita semua. Asik. LKL. Halo semuanya. Halo. Salam kenal aku El Punten ya semuanya. Aku izin jamin ya. Iya KL, silahkan. Tadi aku sama Kalip udah ngebahas 2 program yang ada di project kita Revenue kali ini. Sebenarnya ada satu lagi nih. Kamu mau spill gak ke teman-teman KL? Oke, aku izin jump in kalau begitu ya Kak. Untuk yang kali ini sih kayaknya aku tahu apa yang akan dibahas. Kita tadi yang dijelasin sama Kak Alip kan terkait dengan live streaming ya Kak ya. Betul banget. Selain live streaming kita yang sangat amat spesial juga dengan bintang tamu dan host magang juga, kita ada yang intisari, nggak inti-inti banget sih, tapi ini sebuah mahakarya, yaitu kita punya merchandise yang didesain langsung oleh Reva Fidela Adel Panjoro. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Gila. Kapan lagi guys? Juga kita merchandise yang kali ini tuh spesial. Tahu nggak Kalip sama Kameli kenapa bisa spesial? Kenapa tuh? Karena desain kali ini punten ya teman-teman semua ya. Desain kali ini itu langsung didesain oleh Reva Fidela dan aku dengar sih awan-awan gosip-gosipnya gitu. Nanti desainnya itu akan dijelaskan sama Reva Fidela itu ini tentang apa sih gitu. Desainnya tentang apa sih, tapi nanti setelah close order ya Kak ya. Punten. I see. Mantap itu. Tapi kita juga ada satu lagi Kak. Selain merchandise. Ini adalah inti dan puncak dari Revenue. Asik, mantap. Apa nih kalau boleh tahu nih Kak, aku mau dengerin dengan seksama. Ini adalah birthday party guys. Birthday party yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 hari Minggu nanti. Udah hamin berapa nih? Nggak usah diingetin. Udah ada yang isi nggak? Isi coba, link. Coba cek ini dong, komen. Aku datang. Komen dong guys. Siapa yang ikut?
Siapa yang birthday datang? party tanggal 27 Juli 2025. Ya, Angkat tangannya. yang datang birthday party sama yang udah pesen merchandise kita spesial kali ini. Setuju. Angkat Coba tanganmu ketik satu teman-teman. satu. Coba teman-teman. Ayo. Punten Ayo. Kak, langsung aja ya. Di list langsung aja ke tangannya ya Kak. Aku dateng kata Karen. Aku Asik, dateng keren. pakai kemejanya pre-love-nya Adele kata Kak. Asik. Oh iya Anjay. benar. Oke, ditunggu Kak, ditunggu. Udah CO nih kata Kana. Aku udah PO Asik. kata Kak Ama. Keren. Weh. Keren Keren. banget nih, keren Pokoknya banget nih. Aitik ya. Iya, gokil. Iya, kita kayak wah, menggelegar banget nih kita nih. Lihat komen-komen kalian nih. Gila. Dan Ya makin guys, semangat tadi sih. itu merupakan beberapa proyek yang sedang dilaksanakan oleh Adelion untuk memperingati ulang tahun ke-19 ya, bos besar kita Adel Reva dengan mengangkat tema yaitu Revenoir Masquerade Party. Betul. Ya guys, dengan kalian menghadiri atau berpartisipasi dalam membeli merchandise atau melakukan dengan Saweria dan yang lain halnya, kalian juga sudah ikut berdonasi bersama Adelion dan juga Adel untuk Happy Heart Indonesia. Betul. Gitu. Jadi kalian bisa banget nih Saweria sekarang ya guys, nih nanti ada di barcode nih guys. Kalian langsung scan aja terus kirim. Gitu. Nanti kita bacain. Ya nggak sih, kita bacain. Betul. Pasti dibacain sih kalau itu. Oke, karena kita tadi udah di mention podcast nih, podcast gitu, podcast. Sebelum kita memulai podcastnya, kita kan ada tamu spesial lagi nih. Benar. Siapa sih tamu Spesial spesial banget ini? Siapa ya? Siapa sih? Coba komen yang penasaran siapa sih? Coba komen Coba. yang penasaran Ayo sama komen. ininya. Siapa Siapa ya? ya? Coba jawab siapa. Nanti kita Ini nggak kalah bilang benar seru, apa enggak. nggak kalah seru dari si Adele itu sih. Nggak kalah seru sih dari Siapa host magang sih, itu. kata Kak Ama. Asli. Nggak ada apa-apanya itu mah kalau host magang itu. Ini lebih keren, lebih Ini gokil. lebih keren daripada host magang ini guys. Ini sangat lebih cakep, lebih cantik, lebih mantep. Pokoknya keren. Ini paling keren. apa kita langsung sambut aja nih. Kita langsung sambut aja nih. Kita langsung sambut kali ya. Kita langsung sambut ya kali Kita langsung sambut aja. Boleh. Iya. Kita langsung sambut aja nih ya. 1, Kita langsung 2, 3, Tante. Halo Tante, Gabung silakan Tante. untuk jam-in Tante. Halo. Halo Tante. Cantik banget. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik Selamat banget. Yang malam, jam-in. kakak-kakak Delion, kakak-kakak semua. Selamat malam. Kabarnya nih. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana semua? Gimana semuanya sudah hadir semua ini? Sudah lengkap? Sudah dong. Ini Kakak Elsa mau berklarifikasi dulu nggak kenapa telat ke Tante? Punten, aku izin jam in dulu ya Tante menjelaskan klarifikasi sekarang juga. Kenapa saya terlambat? Tadi kebetulan tiba-tiba ada kue ini datang, jadi mau tidak mau saya harus dipilih. Wah, iya. Bikin sendiri tuh Ya, Kak. Tante. Nggak apa-apa. Yang penting kan udah kumpul lagi sekarang. That's it. Wah, mantap. Oke, jadi kita sudah kedatangan tamu Maaf ya, spesial. Mama di kamarnya ada apa ya? Iya, nggak apa-apa Tante. Mumpung orangnya lagi nggak ada, kita baca. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul bersama Tante Mama,
selaku terima kasih. kesayangan Adelion juga bersama Om Papa. Ya, benar. Om Papa bilang, Om Papa nggak diajak ngomong nih, katanya gitu. Boleh. Mungkin di ngobrol kali ya, di ngobrol santai kita sama Om Papa kali ya, benar ya. Catat. Nggak diajak ngomong nih. Catat part 2 Tolong nih ya. admin catat ya, admin. Private tolong Nggak ya. apa-apa, bercanda Kak. Bercanda. Iya, jadi di malam yang meriah ini kita juga Asoy. berbincang sedikit bersama Tante. Jadi kita akan melaksanakan podcast. Oke. Podcast ngobrol santuy ya, enggak juga sih. Jadi kalau sebenarnya ngobrol gini tuh Tan, biasanya kita itu programnya ngobrol santuy gitu Tan. Bener Tan. Oke, tapi karena ini spesial, ada orang spesial juga. Jadi kita kayak lebih keren lagi, kita sudah podcast Adelion. Formatnya asik. podcast. Benar. Iya, jadi tadi juga alhamdulillah seru. Jadi juga udah dijelasin kalau beberapa project juga, ya kan. Gimana Tante? Makasih banyak ya kakak-kakak, proyek-proyek kerennya luar biasa. Sama-sama. Project dari kakak-kakak Adelion. Ayo semuanya. Keren kakak Adelion. Luar biasa. Selamat. Oke, biar tidak memakan waktu banyak ya. Benar. Oke, kita ini aja kali ya, langsung aja gimana? Kita ngobrol-ngobrol apa dulu nih KL? Kalau mau ngobrol-ngobrol nih kita bersama. Boleh. Sebetulnya karena kita tema kali ini kita adalah podcast Tante, jadi kayaknya kurang gitu kalau podcast tanpa pertanyaan-pertanyaan gitu. Benar. Kepo. Iya, kita orang yang kepo. Iya, kita bakal kepo. Gimana sih kehidupan seorang Reva? Bener. Oke, langsung aja nih Tante. Aku pengen tahu, kita kan kita ini kan cuman ngelihat dari POV sebagai fans nih Tante. Ya kan. Nah, coba Tante, kita kan mungkin ada dari teman-teman yang nggak tahu nih awal karir si Reva Fidela ini gimana. Jadi gimana sih Tante awal karir si Adele ini dimulai? Oh, awal karirnya sebenarnya sih gimana ya? Sebelum Adele itu dibilang jadi artis lah, idol. Adele itu kan ya pasti ada yang sudah tahu, ada yang belum. Dia tuh kayak atlet bulu tangkis pada waktu umurnya, pada usia dini atau anak-anak. Dia latihan bareng abangnya. Nah setelah nggak latihan bulu tangkis, berarti kan udah ya sekolah aja kan. Nanti mikir nih anak kan karena ya bulu tangkis kan agak tomboy, rambutnya nggak cepak, nggak pernah mau pakai rok, ya kan. Ke mall aja pakai celana pendek, kaos. Nah, nanti punya anak satu-satunya cewek kok tomboy banget gitu kan. Nah, jadi kepikiran nih teman-teman mama nih. Masukin deh ke sanggar. Siapa tahu bisa kayak jadi agak kemayu-kemayu dikit gitu loh. Paling enggak bisa ngalih ya Tante ya. Jadi masukin tuh di sanggar. Terus ikutin, nah di sanggar itu ya Adele tuh ya kayak dilatih acting, dia kayak teater. Nah kenapa pas dari situ tuh ada yang ngasih tahu mau nggak gitu masuk jadi idol ini gitu kan, JKT. Tante kan bingung JKT48 itu apa ya, kan nggak tahu gitu. Benar. Mau nggak coba gitu kan. Oh boleh, gimana syaratnya nanti? Ya biasalah ya, isi formulir gitu kan lah ya, terus ngirim foto. Iya, pendaftaran. Iya betul. Oh boleh deh, boleh gitu. Ya udah Tante, nanti coba saya iniin. Oke lah, dikirim lah tuh. Tapi Tante nanti tinggal tunggu kabar aja gimana. Oh ya udah, nggak punya pikiran dong, ya kan? Iya benar. Dapat ya tiba-tiba panggilan. Kan banyak ya itu step-step ininya tuh, wawancara. Iya benar. Nyanyi lah bakat gitu ya. Nah pas yang terakhir aja tuh tante mama nggak tahu tuh karena sudah pengen ada acara naik gunung sama teman-teman yang papa.
Oh. Ini ada terakhir nih final gitu katanya. Ini diterima atau enggaknya tanggal segini. Oh ya udah gimana ya Mama, akhirnya omanya yang nganter. Tante Mama naik gunung ke perahu. Jadi tidak bisa nganterin Adel. Cuma tante pesen sama Adel, sama Reva kan, Dek. Apapun hasilnya kamu terima gitu. Terpilih alhamdulillah. Gak terpilih ya sudah, berarti belum rezeki kamu, ya dong. Betul. Jangan sedih atau apa. Oh iya Mak, ya udah. Dan ya Tante Mama dapat kabarnya itu ya itu pas lagi di gunung ya. Kok nangis apa gitu loh. Omanya nangis sih, ternyata diterima alhamdulillah kan. Jadi dari situ langsung ke mana ya waktu itu acara yang di Bidakara atau apa ya, ada acara di Sanju kalau nggak salah, dia itu sekalian perkenalan Gen 8 member generasi gitu. Nah dari situ ya udah awal karir Adel. Kalau menurut Tante Mama ya dimulai. Apalagi diajarin itulah Kak. Jadi awal mulai karir Adel itu di JKT48 gitu Kak. Mantap banget ya. Sangat tidak terduga berarti. Usia 12 tahun ya. Iya. Usia 12 muda tahun. Ya Kak? Sangat muda banget itu. 12 tahun baru Julinya 13 tahun. Cuma badannya doang tinggi. Tuh, si Reva 12 tahun mulai jadi idol. Gua 12 tahun ngejar layangan. Jujur sama jujur. Sendiri 12 tahun aku masih naik sepeda keliling. Iya. Gokil. Jadi awal karirnya Adel ya sebelum ya dibilang entertain artis gitu, jadi dimulai di peridolan JKT48. Kakak, ya mungkin yang baru tahu, ya nggak maksudnya, ya nggak semudah itu kan ya terpilihnya atau gimana ya. Betul. Iya. Nah, tadi kan ngebahas ini Adel tuh masuk ke dunia entertain lah istilahnya gitu ya Tan ya. Itu di umur yang cukup muda sih menurut aku ya. Sangat muda malah. Dan yang aku tahu ya sebagai seorang fans yang memang kemana-mana gitu. Dunia entertain itu kan salah satu dunia yang keras juga ya buat seorang anak muda. Sebenarnya pas mutusin untuk masukin Adel jadi idol atau bahkan jadi artis gitu, mungkin bermain film atau kayak gimana, itu sebenarnya Tante tuh ada rasa ragu atau khawatir atau takut gak sih Tante sebenarnya pas memutuskan? Sebagai orang tua pasti ragu ya, ada ragu pasti ada, karena gini, ini anak bisa nggak ya, bisa ngikutin nggak ya di usia seperti ini gitu loh. Dan basicnya dia juga kan sebenarnya bukan dancer, bukannya apa kan dia atlet ya, olahraga gitu loh dia. betul. Gitu kan. Jadi bisa nggak ya? Tapi ya udahlah, Bismillah lah. Masa sih kalau dengan nanti dilatih atau ini masa nggak bisa gitu? Pasti orang bisa kalau dia punya kemauan kan gitu. Pak Om Papa juga bisa. Yang penting punya kemauan untuk bisa gitu. Ya kan? Betul. Ya bisa. Walaupun prosesnya panjang. Perlu ada proses di tiap perjalanan. Iya, sempat maju mundur gitu kan. Dan kalau latihan kan kita sebagai kalau orang tua kan nggak boleh dilihat atau apa gitu kan. Iya. Ngapain gitu. Kalau kayak syuting-syuting biasa kan bisa orang tuanya lihat, nunggu, itu boleh. Kok ini kan nggak boleh sama sekali. Betul. Ya, bismillah aja gitu, pasrah dan yakin aja pasti bisa gitu aja. Intinya percaya akan proses ya Tante ya. Nah itu dia proses, karena kan proses itu kan nggak bisa instan ya. Betul. Benar. Ada prosesnya. Kalau mie instan ada. Instan ada. Harus latihan gitu, latihan fisik. Kalau dulu kan latihan masih
itu masih ada akademi BA, itu masih sama ada latihan fisik, masih ada. Yang lari-lari di GBK Ya, itu GBK itu itu Nah, ada yang malam-malam ya. latihan fisiknya luar Yang biasa. malam-malam. Tuh. Alhamdulillah Adel bisa ngikutin gitu. Dan walaupun masih agak kaku-kaku, Ya emang basicnya dia bukan karena seorang basicnya ya Iya. udahlah Dek gitu. Yang penting kamu bisa ngikutin mau itu. Tapi dan seiringnya waktu ya jadi agak luas juga kan sendiri gitu loh. Iya. Benar. Betul, betul. Karena terbiasa. Dan dengan ya itu udah terbiasa benar KL. Yang penting Hmm. mau deh, yang penting mau untuk latihan, mau Yang untuk penting berusaha bisa gitu. Yang penting gerak dulu nih. Penting Nah, Gerak dulu dia. dulu nih. ya, Soalnya kalau agak bilang, kaku ntar kecengklak. suka cedera Itu tadi, mah karena lu. Punten ya Kak, ya punten ya. Itu mah Saya. punten. Iya kan aku tante juga suka bilang, ini kamu lari bulu tangkis bisa den ya, alhamdulillah. Nah, ya belum tentu yang den situ juga bisa main bulu tangkis tante gitu ini kan mak Benar. Harus Kalau itu. gitu. Iya mah, Betul. begitu Kak. Pasti ada keraguan, pasti ada khawatir, pasti ada. Tapi Cuman- Bismillah deh. intinya Jalanin. mendukung dan percaya sama Adel Betul. juga ya Tanya. Terus ya Tuh. dan awal itu ya tante sama Om tuh selalu nganterin ya, antar jemput nunggu, biarpun nggak di situ gitu loh. Karena Iya. penasaran apa yang dilatihnya apa gitu, pengen tahu. Ya karena aku Penasaran. masih penasaran latihannya apa gitu. Nah, Dan enak kan kadang-kadang kan ya nggak mau ngomong atau apa kan? Iya. Benar. Ya Bismillah lah Kak, pasti bisa. iya, Kalau benar sih Tan. latihan. Tan, aku jadi penasaran deh Tante yang Tante omongin Hmm. tadi kan Tante ngomong soal Tante akhirnya percaya nih sama Adel aja dan akhirnya kan Adel lumayan nyemplung nih kalau kata tadi kata El jump in nih ke dalam karir Iya, sebagai entertainer gitu Tan. Nah, kalau aku sih jadi penasaran sih Tan sama gimana sih cara Tante atau Om juga jaga komunikasi dan kedekatan sama Adel atau mungkin anak-anak Tante yang lain juga di tengah kesibukan masing-masing gitu Tan. Jadi saling kasih kabar aja sih Kak. Oh tante sama Om Papa, pokoknya kalau kamu kemana-mana tuh kasih kabar gitu loh. Misalnya mau pergi ke sini, kamu lagi di mana, saling kasih kabar gitu, berkabar. Ya kalau nggak bisa telepon, by WA atau di WA atau apa gitu. Jadi saling berkabar aja, gitu. Oh gitu ya Tan. Kalau tapi misalnya lagi nggak ada kegiatan, ya kita cari waktu nih, yaitu pergi jalan bareng aja gitu. Kalau ada yang ini atur waktu, kalau misalnya nih ada tanggal segini nih nggak ada ini nih kegiatan nih, kamu pada bisa nggak? Oh iya bisa ya udah yuk jalan atau makan atau nonton gitu. Tetap harus ada Kita harus ngikutin Adel jadinya. Benar. Jadwalnya ini Adel. ada quality time. Lebih ke quality time. Nah, iya, jadi kita saling berkabar dan kalau kita misalnya nggak ada kegiatan ya udah kita pergi bareng-bareng gitu, kumpul gitu. Itu aja Jadi tetap sih. quality time tetap diusahakan Penting. gitu ya. Ya kalau nggak lagi jemput ya ngobrol di mobil gitu. Bapak suka nanya-nanya, ngobrol sharing di mobil gitu. Kamu apa misalnya, kenapa begini kamu kenapa gini gitu. Jadi ngobrolnya pas lagi nganter atau jemput kita ngobrol di mobil gitu. Iya benar. Tapi itu kan juga salah satu cara gimana ya tahu keadaannya dia dan apa aja yang dia laluin hari ini gitu kan. Kalau kadang-kadang kalau misalnya lagi bete ya dia diem. Pasti lagi bete ya udah nanti kalau kamu udah ini kita ngobrol gitu. Capek. Kekuras energinya kekuras ya itu ya. Iya, kadang-kadang Ma, aku lagi udah capek deh, Ma, nanti aja ya ngobrolnya ya udah gitu. Nanti kalau udah sampai rumah atau besoknya baru ngobrol gitu aja sih Kak. Sama lah yang lain. Proses yang panjang itu juga sih Tante berarti di proses Adel menjadi dari mulai dia menata karirnya terus akhirnya menjadi idol pasti
fans juga makin bertambah banyak, yang sayang juga makin banyak, nggak cuma dari keluarga. Adelion pun juga membersamai, bertumbuh, berkembang bersama Reva Adel. Bener ya teman-teman? Asik. Nah, Pokoknya jadi Om Papa, keluarga tuh bersyukur banget punya baratnya punya Adelion, karena ya dari baratnya dari siapa sih Adele gitu loh, siapa sih Adele, ada yang kenal Adele gitu lah, tapi kan terus mendampingi Adele sampai saat ini gitu loh. Jadi tante, mama, om papa dan keluarga tuh bersyukur banget gitu, selalu didampingi sama Adelion. Keren Adelion, makasih Adelion. berarti Sama-sama. Makasih juga tante. Makasih banget. iya, rasanya pasti senang banget ya tante ngelihat Alhamdulillah, Adele alhamdulillah menjadi senang banget. idola banyak orang. Seneng banget. Benar. Sampai kadang-kadang tante mama waktu premier apa ya? Oh, ada ya. Ih, fansnya Adele luar biasa ya katanya. Iya dong. Sombong. Kasih tahu, beri paham. Sombong dikit. Mereka pada rame banget ya, katanya rame banget. Ya dong. Ya dong teman-teman. Harusnya waktu masuk ke premier itu kalian sambil ngomong gini guys. Permisi ya kakak-kakak, izin jam ini ya Adelion ya. Betul terus. Mantap. Bener Kak, itu beneran. Sampai ya ada lah yang orang tua yang ini bilang, ih mau dong atau gini. Oh iya nanti ya gitu. Itu siapa? Oh ini fanbase-nya Adele yang waktu JKT mereka yang ini support Adele, sampai sekarang Adele sudah nggak di JKT pun tetap support Adele. Luar biasa ya kata gitu. Bener loh, ini karena memang benar kejadian seperti itu, mereka yang lihatnya dan cerita sama tante mama gitu. Makanya tante mama, kakak Adelion, kakak fans yang lain yang terus mendukung Adele, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you so much. Sama-sama tante. Intinya kita terus bergerak maju bersama maksudnya bersama-sama ya gitu. Karena kan maju tanpa Adele juga kan kita betul, kita juga kalau tanpa kita tahu Adele, tanpa ada Adele, tanpa perantara Adele, Adelion kan juga nggak ada sebagai rumah untuk kita semua sih. Adele juga bangga punya Raka semuanya. Makanya Om Papa selalu bilang, kamu ada ini harus gitu. Siapa? Siap. Dia harus fokus ini, dia harus ingin ini. Iya. Adele tuh sekarang berarti udah Adele sekarang tuh berarti udah sangat besar ya Tanya. Bisa nggak sangat besar sih, besar. Gimana ya jelasnya ya, kayak dia sudah sangat berkembang lah dari yang tadinya 12 tahun sekarang punya fans yang sangat besar ya, bisa dibilang besar ya. Adelion itu besar banget. Sekarang bahkan kalau ngirim merchandise juga ke luar negeri gitu. Iya sih. Gokil emang. Gokil. Aku juga kadang melihat Adele dan Adelion tuh tumbuh kembang bersama hingga sebesar ini juga banyak kompak hal banget yang dilewati ya. Alhamdulillah kompak sekali. Ya wajar lah berbeda pendapat, itu mah wajar ya kan, tapi langsung diselesaikan, keren banget pokoknya, salut. Tuh, gokil. Ya dan karena udah terlihat, karena udah terlihat sangat berkembang ini, sebenarnya Tante ada harapan besar gak sih Tan buat Adele-nya sendiri? Dan mungkin kalau ada pesan juga yang ingin Tante sampaikan gitu ke Adele. Tante Mama saya mau Om Papa ya berharap ya Adele bisa di usianya dia masih muda, dia terus berproses mengembangkan karirnya gitu loh. Jangan cepet udah belum, kamu masih muda, berkarir terus gitu loh. Coba yang ini gitu. Kalau kamu masih bisa cari peluang ini ayo ambil gitu. Ya kan? Pokoknya berharap dia bisa mencapai apa yang dia inginkan lah, cita-citanya dia.
gitu. Jadi semoga makin lancar ya Tan ya karirnya ya Tan. Amin. Amin. Banyak Semakin makin baik. amin. Amin. Intinya amin. Intinya mah jangan bosen belajar ya Reva ya. Tolong ya Reva nonton ya. Tolong. Nonton ya Reva ya. Selalu ya. harus belajar. Maksudnya tetap belajar. Proses itu kan tetap. Ya benar sih. Semua yang akan datang itu pasti akan jadi pelajaran baru juga ya Tan buat si Reva. Betul Benar banget sih Tan. Dan jangan mudah berpuas diri gitu. Oh udah nih cukup gitu. Oh enggak gitu. Harus lagi apa gitu. Betul. Bisa multi talenta ya, ibaratnya orang bilang gitu ya Kak ya, bisa ini juga bisa, ini dia bisa. Betul. Apa enggak gitu. Betul, setuju Tante. Memperluas diri, jangan menyempit diri gitu kan Kak ya. Setuju banget itu Tan. Reva denger itu Reva. Reva tolong Reva ya. Reva ini pesen dari Mama ya Reva. Pesen dari Mama ini loh. Bergaul juga memperluas gitu, sosialisasi aja, jangan mempersempit bergaul diri. Reva bergaul, betul bergaul Reva bergaul Reva. Karena apa orang kan bergaul gitu, seneng gitu. Iya, bergaul, seneng ngobrol. Sama fans juga makin solid gitu ya Tanda. Gitu, ngobrol, tukar pikiran, sharing, seneng gitu. Kalau misalnya ketemu nih, kita ngobrol, boleh ayo kita ngobrol. Kita ngopi bareng, nongkrong, ngobrol, kita sharing, oke, boleh. Gitu. Kan pergaulan ya Kak, bersosialisasi orang gitu. Kalau Tante Mama seperti itu, mau Papa, maksudnya suka bilang ke Adel seperti itu. Dan anak-anak Tante Mama yang lain juga sama, bilang sama Bang Iki, Bang Aldo, Bang Obi juga seperti itu. Mantap. Ada lagi? Ada sih Tan, aku mau nanya nih Tan, tadi. Jadi penasaran. Tan, aku mau nanya sih Tan, tadi kan kita udah ngomongin juga soal pesan Tante buat Adel, terus juga harapan terbesar harapan Tante buat Adel ke depannya. Nah, mungkin aku mau nanya sih Tan, kalau misalnya Tante bisa ngasih pesan juga ke orang-orang yang dukung Adel, ke fansnya Adel, Tante kira-kira bakal mau ngomong apa ya Tan, buat ngasih pesan ke kita juga gitu kan? Mungkin beberapa teman-teman di sini juga udah lama kan ngikutin Adel, mungkin kayak KL dan Meli juga udah lama ngikutin. Itu juga aku mungkin kayak gitu sih Tan. Oh iya, pokoknya sekali lagi Tante Mama, Om Papa dan keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya ya buat kakak-kakak Adelion yang sudah mengikuti Adel, yang mensupport Adel, mendoakan Adel dari awal karirnya di Idol JKT sampai sekarang ini gitu loh. Itu Tante Mama, Om Papa tuh sangat mengapresiasi sekali ya buat kakak-kakak semua gitu. Terima kasih juga waktu di JKT project ultahnya yang 100 show ya kan. Itu kan project yang nggak gampang loh. Butuh waktu, tenaga, materi, uang semuanya kan. Tapi kakak-kakak tuh lakuin tuh dengan kayaknya ikhlas banget gitu loh. Luar biasa banget. Sampai kadang-kadang kok mau ya itulah seorang fanbase yang buat idolnya itu luar biasa pengorbanan mereka gitu. Jadi kalau misalnya kayak Tante Mama sama Om Papa nggak ngapresiasi kalian, waduh kayaknya naik banget gitu loh. Jadi terima kasih banyak buat kakak-kakak semua ya, kakak khususnya Adelion, buat kakak-kakak Woti bilangnya ya, fan dukung Adel sampai saat ini dengan konten-konten yang kadang-kadang tuh di mana ya suka ada tuh bikin konten-konten yang bagus-bagus itu. Terima kasih banyak yang selalu mendukung Adel. Jangan bosan-bosan ya dukung Adel, karena Adel tetap butuh kakak-kakak semua untuk terus mensupport karirnya Adel gitu. Iya, betul. Ya, jangan bosan-bosan ya teman untuk mendukung Adel ya. Kalau aku nggak apa-apa bosan, aku mau berkelahi terus soalnya.
Bosan ya, gitu. Kalau Kalau boleh kamu paling utama ya nggak boleh bosen kata mama. misalnya ketemu tante mama nih di apa ya, tolong ditegur. Karena tante mama kan Ya. kadang kalau lihat jauh suka nggak kelihatan. Jadi bukannya nggak mau tegur, siapa ya? Nggak kedengaran. Gimana siapa ya gitu. Tapi yang sopan ya jangan kayak teman. Halo bro, jangan kayak gitu juga. Ya jangan gitu ya guys. Jangan Salim. Jangan Ya, begitu. Tegur tante mamanya, kalau mau minta foto boleh gitu. Ya, Asik. boleh gitu. Pokoknya sekali lagi tante terima kasih banyak, Om Papa juga terima kasih banyak buat dukungan kakak-kakak semua untuk Adele. Pokoknya Ternyata Om Papa ada nonton ternyata di nonton. Om Papa itu selalu mengikuti gak Kak? Om Papa itu selalu mengikuti gitu, makanya selalu mengikuti. Om Papa itu selalu mengikuti gitu loh. Jadi biarpun Om Papa mengikuti. Terima kasih Adelion kata Om Papa. Terima kasih juga Om Papa. Terima kasih juga Om. Itu dia bos kita, respect bos kita. Ya, pokoknya Om Papa tuh selalu mengikuti gitu perkembangan Adelion gimana ya sekarang. Oh ini lagi bikin ini gitu. Mantap. Itu dia. Dan apalagi tanggal ya yang nanti 27 juga gimana persiapannya. Oh sudah gitu. Suka nanya gitu loh. Pokoknya the best deh kakak-kakak Adelion. Iya, kebetulan kita juga tante sebetulnya ketimbang sayang Adel kita lebih sayang tante mama sama Om Papa sebetulnya juga. Emang gitu. Itu stop L untuk jam kesehatan. Oh ya, oke. Punten ya. Oke. Emang gitu ya, bener ya. Kita bebas ya tante. Kita kan ya jangan serius-serius. Iya betul. Kebetulan juga aku anak kelimanya tante, ya tante. Waduh, banyak. Kalian anak-anak tante mama semua. Kalian anak-anak tante mama semua. Apa kalian? El Panjoro. Oke. El Panjoro. Aduh. Pokoknya kalian bebas banget nih pokoknya. Pokoknya sampai ada yang suka ngomong seperti itu sama tante mama. Oh keren banget ya ini mau. Oh iya dong. Tante mama agak sombong dikit lah. Gak apa-apa kan kalau sombongin kita itu gak apa-apa. Dosanya kita bukan anak Adelion ya. Biar kita lewat petantang petenteng ya guys. Gitu. Iya dong. Mudah-mudahan nanti ada proyek lain bisa datang lagi. Siap. Amin. Iya, kebetulan tadi berkabar lagi. Amin. Nanti kita kabar terus ya Tan ya. Oke. Saling berkabar. Iya tadi. Betul. Iya. Emang ada nggak bikin event? Ada yang nanya bikin pedal atau silakan, ayo boleh, tinggal kita tunggu aja, ayo boleh. Pedal bareng kan. Paling bulu tangkis kita mah anak bulu tangkis. Iya kita mah anak bulu tangkis banget kita tante. Soalnya aku suka kalau main tuh suka terbang gitu. Jadi El sendiri tadi. Alhamdulillah sisanya selain L masih orang normal kan. Seru banget deh live malam ini deh. Gokil. Iya tadi juga pertanyaan untuk harapan ke fans Adele adalah pertanyaan terakhir dari kita untuk. Tapi belum selesai. Itu belum selesai nih Tan. Iya oke apa? Kita mau baca-baca komen dari teman-teman Adelion yang udah hadir di live hari ini. Kakak yang sudah hadir. Jadi boleh teman-teman kalau ada yang mau memberi pertanyaan 2-3 pertanyaan. Oke? Iya, mungkin kita. Boleh. Aku udah nemu nih Mel yang bagus banget menurut aku pribadi. Gila, langsung aja bacain Kalip.
Oke nih, ntar aku izin nanya nih dari Kak Kak Ajeng. Dari Halo Kak Kak Ajeng. Ajeng. Nah, kata Kak Ajeng gini, halo Tante, boleh spill nggak cara parentingnya ke anak-anak Tante? Soalnya anak-anak Tante produktif semua katanya. Itu dia. Boleh Jangan Tante. gong. Kayak orang tua yang lain gitu. Ya pokoknya tante mama om papa intinya gini loh, mendukung apa yang mereka mau yang selagi itu masih positif gitu. Misalnya Ma, aku mau seperti ini loh, Pa, aku mau seperti ini. Oke, yang penting kamu mau jalanin yang benar, maksudnya tanggung jawab gitu. Mama papa pasti dukung gitu. Jadi anak-anak nggak maksa kita yang ini dulu gitu. Oh ini kamu harus gini enggak gitu. Kayak milih sekolah atau milih Berarti yang milih sendiri. Tapi harus tanggung jawab. Berarti tetap harus ada komunikasi ya Tante ya. Nah, berarti ya harus tetap ada komunikasi antara orang tua sama anak itu harus lancar. Jadi maunya seperti ini gitu. Ya udah kalau yang penting kamu mau jalanin tanpa tanggung jawab dengan pilihannya gitu. Pokoknya sama lah sama yang orang tua lain sama. Iya sih, ya orang tua juga pasti menekankan untuk bertanggung jawab sama apa yang dipilih gitu ya Tan ya. Baru ini bosen ini gini gitu, tapi ya kan sayang gitu. Dijalanin tanggung jawab gitu. Kita mau apa orang tua yang mama papa dukung. Seperti itu. Nah, ini ada lagi nih Tan. Yang tadi pertanyaannya. Iya, terima kasih ya Kak Ajeng untuk pertanyaannya. Nih Tan, ada lagi nih Tan, dari Kak Satria bukan baja hitam. Halo Kak Satria, baja hitam? Bukan. bukan. Pertanyaannya gini Tan, cara Tante untuk memotivasi Adel biar semangat terus itu kayak gimana sih Tan? Kayak biar dia happy dan enjoy menjalani kehidupannya saat itu gitu lah. Saat ini mungkin gitu Tan. Ya itu benar, tetap ya komunikasi pertama kan ya. Ya kalau dia ganti begini aja, kalau kamu ada apa-apa tuh cerita gitu. Tapi kalau misalnya dia lagi emang ya tergantung lagi dia lagi mood ya pasti dia cerita. Tapi kalau dia lagi lagi bad mood gitu ya jangan dipaksa untuk cerita gitu. Nah teman gitu, kalau dia mau cerita kamu mau cerita mama dengar. Kalau kamu pun nggak mau cerita ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu misalnya tidak mau ngomong sama mama, maksudnya bukan kamu ngomong, mau ceritanya mau sama siapa, mau papa kah, sama mama kah, apa abang kamu ya silakan. Yang penting itu bisa buat kamu jadi lega, ya nggak apa-apa, cerita kemana aja maksudnya papa atau mama atau abang kamu silakan gitu. Nggak harus cerita sama mama, harus cerita sama papa, enggak. Senyamannya dia, jadi biar dia dia nyaman untuk cerita, nyelesainnya gimana, nggak sama siapa aja nggak apa-apa. Intinya memberikan keterbukaan dan rasa aman juga ya Tan berarti. Iya betul. Cerita sama siapa gitu. Betul sih, betul itu sih. Itu yang dibilang keluarga adalah rumah. Iya. Pasti dia kalau udah cerita ini udah ada lega, nanti abangnya pun nanti ya akan cerita sama tante juga. Tapi tante ya udah gitu, nanti biar nanti Adel sendiri yang cerita lagi sama mama gitu. Katanya kalau kan dia mungkin ada rasa bukan yang nggak enak atau apa gitu kan gitu. Betul. Ini ada yang ngomong nih dari Hamdani Adnan, jangan cerita ke Adelion ntar dicengin. Iya Adelion, aduh Adelion ini nggak boleh ceng-cengin ya Adelion. Kenapa Adelion? Nggak aja. Kenapa sih? Eva tuh sampai bilang kayak iya, dia tuh nggak takut buat dapat pasangan cowok bukan karena dia nggak bisa acting gitu, tapi karena dia dicengin sama fanbase-nya gitu. Oh, maksudnya dia tahu katanya gimana fansnya dia sendiri. Oh, yang maksudnya dia nggak mau dapat peran yang gimana gitu ya? Betul, yang kelingi punya cowok gitu, katanya dia belum mau buat peran gitu karena dia bukan takut kayak kayak males bikinnya, bukan takut gagal acting, dia takut menghadapi tweet anak-anak Adelion. Dia lebih menjaga image-nya. Aku belum
kayaknya belum siap kok dapat peran-peran yang harus adegan yang kiss atau ada yang dia nggak mau gitu, dia akan menolak gitu. Oh ya udah, pokoknya senyaman kamu gitu, kamu jalani senyaman kamu, tapi yang kalau yang nggak sesuai dengan ini kamu ya jangan kamu tolak atau gimana gitu. Dan misalnya dan imbasnya jangan sampai apa di keluarga atau apa jadi buat kamu nggak nyaman, mendingan ya nggak usah, nggak apa-apa, berarti belum rezeki kamu, gitu aja. Jangan jadi apa sih terpaksa gitu loh, kan jadi nggak enak juga jalanin ya kan kalau terpaksa gitu. Yang penting kamu enak apa sih enjoy jalaninnya, nggak ada beban ya silakan, kalau kamu ambil jobnya, kalau enggak ya jangan gitu. Dan belum rezeki lah itu kan Kak ya. Betul. Jadi ini ada satu lagi nih Tan ya dari KL, bukan Bukan tadi pas apa ini? Kenapa nanya sendiri? Halo Kak dari KL nih, katanya tantangan terbesar yang Tante Mama hadapi saat mendukung Adele itu apa dan bagaimana cara menghadapinya Kak? Berat banget nih. Berat banget nih. Serius banget. Iya gitu. Apa ya? Ya kalau dia ada masalah tuh dia nggak mau cerita gitu. Dan punya tuh dari orang lain malah. Gitu. Ya kan? Betul. Dia bukannya ya apa sih, kadang nggak dia mungkin dalam pertemanan, dalam apa gitu kan banyak ya Kak ya. Dia kadang tuh nggak mau cerita gitu. Tapi mungkin selagi masih bisa dia handle sendiri, dia handle sendiri kali ya. Iya mungkin. Nah itu aja sih. Paling tahu Adele. Beneran anak kelima ya Tan? Kenapa? Beneran anak kelima ini si El nih. Asik. Paling kenal Adele. 8 semuanya anak Tante Mama di sini. Pokoknya tantangan terbesar gitu aja sih. Kadang-kadang dia kalau emang dia tuh orangnya keep banget ya. Keep rahasia tuh bener-bener keep. Kalau kita nggak ini apa dia nggak ini banget, dia nggak bakal cerita gitu. Dan cuma kadang-kadang suka taunya dari orang lain. Terus gimana cara Tante menghadapi hal itu? Ya harus ya pokoknya kita ngomong sama ngomong sama Adele itu ya dia dalam kondisi dia lagi mood atau lagi kita lagi ya lagi pergi sama-sama lagi bercanda, baru kita ya kamu nih gini ya ledek-ledekan, akhirnya dia dengar apa lagi ini dia akhirnya cerita gitu. Jadi nggak dipaksa lah intinya. Gitu. Biarkan mengalir gitu ya Tanya. Mengalir itu aja dulu, nanti ada timingnya baru kita tanya pelan ini ke dia, baru dia mau cerita gitu. Itu salah satu. Dia kadang-kadang bisa dia handle sendiri. Wih, emang sih paling tahu ini KKL. Aduh geli banget gue. Dipanggil KKL. Ya dong semua. Kak Ali, Kak Melisa, Kak El, Kak Ya, mungkin ini karena masih ada waktu. Hilang ya. Kita ambil masih tanya lagi, kalau bisa jawab dijawab. Oke, satu ini kali ya. Satu lagi kali ya, boleh ya? Boleh teman-teman yang mau komen, silakan. Makasih ya yang sudah nonton, yang ikut gabung. Kita ngobrol-ngobrol. Coba guys, komen lagi yang mau nanya. Iya. Jadi intinya ya kan apa yang donasi itu kita buat kasih ke siapa Kak ya tuh, sumbangin kemana nanti tuh donasinya? Jadi yang ada donasi apa? Ya, kita kerjasama sama Happy Heart Indonesia. Happy Heart Indonesia Tan. Jadi dia itu adalah sebuah komunitas di mana mereka membangun sekolah-sekolah dan apa kayak perairan bersih gitu Tan di pelosok-pelosok Indonesia. Berfokusnya saat ini masih di pelosok-pelosok Indonesia. Untuk yang sendiri bekerja samanya kita akan membantu untuk mensupport pembangunan sekolah yang saat ini sedang mereka jalani gitu. Jadi teman-teman masih bisa saweria ya guys ya. Ayo kakak-kakak semua yang tergerak hatinya untuk sumbang. Benar guys. Nanti Allah ganti dengan berlipat-lipat kali ganda rezekinya. Amin ya Allah. Ya Allah. Langsung 50 juta.
Nggak begitu. Nggak begitu ya mainnya ya. Sorry. Langsung ditembak gitu, saya juga agaknya takut. Agak shock ya. Oke, paling aku kayak mungkin karena sekarang kan Reva juga lagi sibuk ya Tan ya. Kira-kira sudah ada rencana liburan kah Tan? Sekeluarga gitu entah. Mungkin naik gunung lagi. Kemarin juga baru naik gunung kan. Emang Tante Mama kalau mau apa emang kan udah emang ada rencana pengen ke Insya Allah. Tadinya mau Rinjani, ternyata Rinjani tutup nih guys. Iya, udah 3 kali. Jadi ya selamat tapi kan harus persiapan dulu gitu, persiapan fisik gitu waktunya gitu. Berarti naik gunung lagi nih ya Tan bentar lagi gitu. Sehat. Oke. Fisik. Amin. Makasih. Tuh sehat makasih. Iya. Nih ada Saweria nih. Ada Saweria tuh. Dari anak tante mama ya hilang. Halo. Tante mama tadi apa kak tulisannya kak kakak operator? Ini tulisannya tadi aku fans Tante Leon. Wah. Halo, makasih sawerannya. Bukan Adelion ya. Iya. Makasih sawerannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak anak tante mama. Semoga makasih. Ya guys, ini udah nggak ada yang komen ya guys. Ada komen ya, kalau nggak ada nih. Kalau nggak ada, Tante Mama bisa jawab, Tante Mama jawab. Ya guys, ada yang mau lagi komen? Mama senang banget bisa join di sini, kita ngobrol bareng. Boleh kapan-kapan lagi kita ngobrol-ngobrol bareng. Boleh banget kan, boleh banget. Kita juga senang banget malam ini bisa membagi pelajaran. Bagi cerita, pelajaran. Pelajaran sama aja lah sama orang tua yang lain. Punya harapan anak-anaknya itu maju ya gitu. Benar Tante. Kita kayak dapat insight baru juga nggak sih Kak Ali? Bener banget sih. Sebagai kita kan tadinya kayak kayak kita melihat seorang Adel Reva adalah ya Adel Reva yang idol gitu kan. Tapi karena kita mama kita jadi tahu kalau misalkan Adel itu punya sesuatu hal yang lainnya gitu ya di diri dia yang emang saking kuat kokohnya dia di depan orang-orang, ternyata dia memang bisa bete dan orangnya sangat keras untuk mengkeep rahasianya juga, tapi kalau udah sama keluarga gitu. Pokoknya dia ada rahasia, ya udah nanti ya mama tahu sendiri gini. Dia nggak mau dari dia ngomong. Itu ini kayak nah itu mama udah tahu kan, tapi jangan bilang dari aku kan gitu. Jadinya kita punya ini ya malam ini tuh dari podcast ini kita tahu akhirnya ada 2 POV nih, dari kita sebagai fans dan dari tante mama sebagai anak nih ngeliat si satu ini gitu, manusia satu ini ya. Nggak mau sebut namanya no mention. Punya panas ada. Ya, udah panas kan dia dari tadi kan. Ntar pulang-pulang juga mengeluh. Mengeluh itu panas. Iya, karena sudah mau jam 10 juga nih guys. Bener nih, udah waktunya beristirahat. Karena besok juga masih hari terakhir di weekdays. Iya, di pekan ini benar. Di pekan ini benar ya, di pekan ini. Dan kita sudah menemani kalian selama 1 jam kurang lebih mengobrol gak juga terasa. dengan yang paling udah 1 jam ya. Nggak terasa ya. Seru banget soalnya. Kita ngobrol lagi ya, mau ngopi kayak boleh. Gas, boleh mau 5 jam, 6 jam. Ngopi di mana? Kabarin aja. Siap. Mau 24/7 juga gas tante. Oh sering. Boleh. Kok nyaman.
Iya, nyaman. Pokoknya maksudnya jangan sekali ini aja kalau kita adain lagi ngobrol sama tante mama kan, sama abang-abangnya Adel kah boleh, nanti mama sama om papa kita ngobrol-ngobrol, 27 sharing-sharing. Tanggal Gas, 27 gas. katan kita mau ngobrol lagi Dicatat. 27. Iya, asik Oke, 27. kalian yang nggak daftar mah nggak ngobrol lagi sama tante lama. Betul. Ayo Parah. dong, ayo dong, Parah. datang ya, kita ngobrol Iya, bareng ya. Guys, Masa kalah sama yang jauh aja jam in loh Kak. Nah, Yang itu bener ya. dia gila. guys. Kalian yang dekat nggak dateng, Wah guys, ya jadi kan? Pokoknya jarang-jarang loh ini. Betit, Pokoknya betit. udah keren loh. Kita happy kan, kita bahagia bareng-bareng di situ, kita kumpul-kumpul bareng, ya kan? Oke, dan sebelum benar-benar mengakhiri, aku mau infoin lagi buat teman-teman yang masih ingin berdonasi untuk merayakan ulang tahun Reva dan juga anniversary Adelion. Kita akan berdonasi kepada Happy Hearts Indonesia. Donasinya masih dibuka, guys, dan kalian bisa cari link Sawerianya di seluruh link yang ada di bio sosial media Adelion, guys. Benar, jadi ada di X, di TikTok maupun Instagram ya Mel, bener kan? Bisa di link situ ya, kalau mau ya di situ ya. Oke. Langsung aja guys. Nanti kalau ada live selanjutnya, Sawerianya akan dibacakan juga tetepan gitu. Oke. Selain itu juga untuk teman-teman yang sudah beli birthday t-shirt, mohon ditunggu. Dan untuk teman-teman yang belum kebagian karena sudah tutup PO duluan, nanti akan diinfokan lebih lanjut jikalau memang ada kesempatan lain untuk dari tim Adelion akan membuka kembali untuk pre-order kedua. Ya, itu informasinya lebih lanjut guys. Asik. Jadi untuk yang sudah membeli mohon ditunggu ya guys, karena sedang dalam proses. Pokoknya nggak mengecewakan nih, pokoknya keren banget. Terima Dan kasih desainnya banyak. Ada loh Dek, jangan lupa desainnya. Oke mah lagi dibuat. Kalau yang gambar. Standby yuk. Udah gue matiin audio share. Ke bumper out yang HI ya. Dasar Reva. Dasar Reva. Iya. Bener ya. Audionya udah gue matiin yang bocor. Sekali lagi makasih banyak buat kakak Adelion, kakak Sama-sama semua. dan terima kasih banyak juga sudah mau menemani kita. Menemani kita nonton Dan voice-nya bocor tuh nonton kedepannya kita tetap kompak ya. Amin. Satu sama lain saling berkabar. Oke. Bersama. Sehat-sehat gitu karena ya Kak Alif, Kak Melis, Kak Mei ya, Kak Mei, Kak ya, Bella, Kak Tio, Kak Seno. Terima kasih banyak tante. Ayo tante. Kita sekalian pamit ya. Oke guys. Sampai bertemu tanggal 27. Sehat-sehat. Sampai bertemu lagi semuanya. Tanggal 27. Makasih. Terima kasih. Makasih banyak ya semua. Bumper out yuk. Assalamualaikum.